Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kendit Mahmudi SPD MPFIS selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Amelia dengan NIM 2202 10204054 dan rekan saya Uswatu Nasana dengan NIM 2202 10204053 dan Fadilatul Laili 220210204055. Dan saya Siti Humayrob dengan NIM 220210204056. Di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama, pengukuran besaran dan satuan, yang kedua listrik dan magnet, yang ketiga gerak, yang keempat energi, yang kelima yaitu tata surya. Selamat menyaksikan dan jangan dan lupa subscribe. jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Oke. Besaran dan satuan. Besaran dan satuan tidak dapat dipisahkan. Dalam ilmu pengetahuan alam, segala sesuatu yang diukur disebut dengan besaran. Sementara segala sesuatu yang dijadikan sebagai pembanding suatu besaran adalah satuan. Ya, di sini besaran ada 3. Yang pertama yaitu besaran pokok massa. Besaran pokok massa menyatakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Beberapa alat ukur massa kita kenal dengan timbangan dacin, neraca, timbangan duduk, timbangan gantung. Yang kedua yaitu besaran pokok waktu. Besaran pokok waktu menyatakan selang antara dua kejadian. Beberapa alat ukur waktu yaitu jam pasir, jam digital, dan jam analog. Yang ketiga ada besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. 2. Satuan Sistem Internasional. Satuan Sistem Internasional. Satuan ini disebut dengan Sistem Internasional atau SI. Satuan-satuan SI yang mempunyai syarat-syarat tersebut ditentukan dari sistem MKS atau meter sebagai satuan besaran panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang listrik. Listrik ada 2 jenis, yaitu listrik tidak mengalir atau biasa kita sebut dengan elektrostatika, dan yang kedua ada listrik mengalir atau elektrodinamika. Listrik tidak mengalir atau elektrostatika adalah muatan listrik tidak mengalir tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub lainnya. Contohnya adalah yang pertama, penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut akan menarik kertas-kertas kecil. Yang kedua, kaca digosok-gosokkan pada wall juga bisa menarik kertas kecil-kecil. Yang ketiga, petir atau listrik alam terjadi karena muatan listrik meloncat dari awan ke awan atau awan ke bumi akibat perbedaan. Di sini ada arus listrik. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Semakin tinggi perbedaan ketinggian, arus listrik mengalir semakin deras. Nah, di sini listrik hanya bisa mengalir jika ada beda potensial. Aliran listrik.
Muatan listrik mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif melalui suatu penghantar. Aliran muatan listrik disebut arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah, di sini kita bisa lihat jalannya arus DC. Gerak adalah perpindahan atau pergeseran benda. Ketika suatu benda bergeser atau berpindah posisi, maka benda tersebut telah bergerak. Gerak merupakan salah satu gejala alam yang terjadi setiap saat di lingkungan sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup atau suatu benda tidak pernah terlepas dari adanya gerakan. Seperti halnya ketika kita sedang berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan lain-lain. Syarat utama yang menyatakan suatu benda bergerak adalah adanya perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuannya. Gerak ini ada dua macam. Yang pertama, GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kedua, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLB di sini merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Contoh GLB yaitu hanya dengan menggunakan media gerakan tubuh kita agar anak SD mudah memahaminya. Yang pertama ada berjalan, yang kedua berlari. Seperti berikut ini. Yang kedua ada GLBB. GLBB ini merupakan gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya setiap saat berubah secara beraturan. GLBB ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada GLBB diperlambat, yang kedua GLBB dipercepat, yang ketiga ada gerak vertikal ke atas, yang keempat gerak vertikal ke bawah, yang kelima gerak jatuh bebas. Nah, dengan menunjukkan macam-macam GLBB ini, saya hanya menggunakan media yang sangat sederhana sekali, sehingga anak SD mudah memahaminya, yaitu hanya dengan membuat bola dari kertas yang tidak terpakai, dan juga menggunakan media dengan gerakan tubuh ini. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang energi. Apa sih energi itu? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau perubahan. Tapi sebelum kalian mempelajari tentang energi, kalian perlu tahu dulu apakah sumber energi itu. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ada berbagai macam sumber energi di sekitar kita. Kita bisa membuat media pembelajaran dari kardus, yaitu berupa papan pintar, sehingga dapat memudahkan anak SD untuk mengerti atau memahami tentang energi. Bisa seperti ini. Yang pertama yaitu sumber energi. Sumber energi itu kan banyak macamnya. Yang pertama sumber energi matahari. Sumber energi matahari itu dapat menghasilkan energi apa? Yaitu yang pertama, sumber energi matahari dapat menghasilkan energi panas. Energi panas ini kebutuhannya untuk apa? Yaitu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat menjemur pakaian. Terus yang kedua,
Sumber energi matahari itu dapat menghasilkan energi cahaya. Energi cahaya itu kebutuhannya untuk menerangi bumi. Kedua yaitu sumber energi air. Sumber energi air itu menghasilkan energi gerak. Yang berfungsi untuk menggerakkan kincir air. Energi yang ketiga yaitu sumber energi angin. Sumber energi angin menghasilkan energi gerak yang salah satu manfaatnya itu dapat menggerakkan kincir angin. Untuk sumber energi yang keempat yaitu sumber energi listrik. Sumber energi listrik itu yang pertama yaitu dapat menghasilkan energi cahaya. Yang salah satu manfaatnya itu dapat menghidupkan lampu yang dapat menerangi rumah kita. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan energi panas. Salah satu manfaatnya itu dapat seperti dapat menanak nasi, atau kita bisa memakai setrika. Untuk yang ketiga yaitu dapat menghasilkan energi bunyi. Salah satu manfaatnya itu dapat menghidupkan radio. Untuk yang keempat yaitu dapat menghasilkan energi gerak, yang salah satunya itu dapat menggerakkan kipas angin. Nah, dengan adanya papan pintar ini, anak SD mudah memahami mengenai macam-macam sumber energi, misalnya kayak energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi cahaya, dan lain-lain, serta kebutuhannya. Tata surya, susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Anggota tata surya yang pertama planet, yang kedua asteroid, yang ketiga satelit, yang keempat meteorit, yang kelima komet. Lanjut dengan planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di sini ada contoh gambar-gambarnya sudah lebih jelas. Yaitu pengelompokan planet. Yang pertama, Bumi sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Ini termasuk planet superior, yang ini termasuk inferior. Nah, planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit Bumi, yaitu Venus dan Merkurius. Yaitu planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit Bumi, yang anggotanya yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua yaitu asteroid sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Ini adalah planet luar, sedangkan ini adalah planet dalam. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, dan di dalamnya termasuk Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yang di dalamnya yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Ketiga yaitu berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunannya. Planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Nah, planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi. Dan di dalamnya yaitu mencakup Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunannya hampir sama dengan planet Jupiter, yaitu yang meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bisa dilihat di dalam penjelasan gambar ini termasuk terestrial dan termasuk Jovian. Nah, hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Nah, inilah perihelium, jarak terdekat planet dari matahari. Ini adalah aphelium, jarak terjauh planet dari matahari. Nah, ini mataharinya yang dimaksud jarak terdekat itu yang dimaksud perihelium. Sedangkan jarak matahari ke matahari yang terjauh itu dimaksud aphelium. Sedangkan ininya adalah yang dimaksud orbit planet. Garis edar planet orbit adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Hukum Kepler 1. Orbit planet berbentuk elips dan matahari terbentuk pada salah satu titik fokusnya. Nah, dan ini hukum 2 Kepler. Garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama, menempuh luasan yang sama. Jika waktu planet untuk berevolusi dari A, B, C, D, dan E, F adalah sama. Nah, bisa lihat di dalam gambar ini. Maka luas AMB, luas CMD sama dengan luas EMF. Sehingga kecepatan revolusi planet dari AB CD EF. Nah, semakin dekat matahari revolusi planet sama cepat, semakin jauh dari matahari revolusi planet semakin lambat. Itu selanjutnya hukum 3 Kepler. Kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Nah, itu T1 pangkat 2 per T2 pangkat 2 sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3. Nah, T1 ini periode revolusi planet 1. T2 periode revolusi planet 2. D1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari. D2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Nah, bisa dilihat di sini. Ini D2, sedangkan ini D1. Nah, periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Akibat revolusi bumi, yang pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. 2. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Yang ketiga, terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang terakhir yaitu gerak semu tahunan matahari. Nah, 23 September, 22 Desember, 21 Juni, ini 21 Maret. Nah, bisa dilihat dalam gambar ini. Nah, yang terakhir yaitu periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbernya 1 kali putaran. Akibat rotasi bumi, yang pertama
pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan papat pada kutubnya. Dan terakhir yaitu perubahan arah angin di khatulistiwa. Perhatikan dengarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.